Seorang teller bank diam-diam menyelamatkan seorang istri saat mengetahui suami dan mertuanya berusaha mengakses tabungan yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan dengan susah payah. Yang membuatnya hancur bukan ancaman kehilangan uang, melainkan kenyataan bahwa orang-orang yang paling ia percaya ternyata menyimpan rahasia besar di belakangnya. Di tengah tekanan keluarga dan masalah keuangan yang semakin rumit, sebuah kebenaran perlahan terungkap dan menguji kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Jika Anda menyukai kisah rumah tangga yang realistis, penuh konflik batin, dan pelajaran hidup yang menyentuh, jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya. Saksikan sampai akhir, karena sebuah keputusan penting dan kebenaran yang akhirnya terungkap akan menentukan apakah kepercayaan yang sudah retak masih bisa diperbaiki. Desi berdiri di depan meja layanan bank dengan tubuh yang masih lelah setelah semalaman menyelesaikan pesanan dari usaha kecil yang ia jalankan dari rumah. Selama bertahun-tahun, ia hidup sederhana bersama suaminya, Rian. Rumah tangga mereka tidak pernah bisa disebut berkecukupan, tetapi juga tidak sampai kekurangan. Semua kebutuhan sehari-hari selalu diusahakan terpenuhi, meskipun seringkali harus melalui berbagai penghematan. Di balik kehidupan yang terlihat biasa itu, Desi menyimpan satu kebiasaan yang tidak banyak diketahui orang. Ia selalu menyisihkan sebagian keuntungan usahanya ke dalam tabungan. Uang itu bukan hasil warisan, bukan pemberian siapapun, melainkan hasil kerja keras yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Setiap kali mendapatkan keuntungan tambahan, ia memilih menabung daripada membeli barang yang sebenarnya ia inginkan. Ketika teman-temannya berganti telepon genggam atau membeli perhiasan, Desi tetap menggunakan barang lama karena merasa masa depan lebih penting daripada kesenangan sesaat. Ia percaya tabungan itu suatu hari akan menjadi penyelamat jika kondisi keluarga memburuk. Keyakinan itu semakin kuat karena penghasilan Rian sering berubah-ubah. Ada bulan ketika penghasilannya cukup baik, tetapi tidak jarang pula ia pulang membawa wajah murum karena pekerjaan sedang sepi. Karena itulah, Desi menjaga tabungan mereka dengan sangat hati-hati. Ia selalu memastikan jumlahnya bertambah, walaupun sedikit. Namun pagi itu, saat ia datang ke bank untuk mencetak mutasi rekening, setelah kartu ATM-nya bermasalah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan justru terjadi. Seorang teller bernama Novita memeriksa data rekeningnya lebih lama dari biasanya. Wajah Novita terlihat tegang dan beberapa kali melirik ke arah ruang belakang. Sikap itu membuat Desi merasa tidak nyaman. Ia sempat mengira ada kesalahan administrasi atau masalah teknis pada rekeningnya. Namun setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Novita meminta Desi menunggu sebentar dan mempersilahkannya duduk di area yang tidak terlalu terlihat oleh nasabah lain. Ada kegelisahan yang tidak biasa dalam sorot mata pegawai bank itu. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi tidak bisa dilakukan secara terbuka. Beberapa saat kemudian, Novita kembali dengan wajah yang jauh lebih serius. Dari data yang muncul di sistem, terlihat bahwa rekening yang selama ini dianggap aman, ternyata sudah beberapa kali diajukan untuk proses pencairan dalam jumlah besar melalui dokumen yang melibatkan kuasa keluarga. Permohonan itu belum berhasil diproses karena ada ketidaksesuaian data
yang membuat pihak bank melakukan penundaan verifikasi. Nama yang muncul dalam dokumen tersebut membuat tubuh Desi langsung terasa dingin. Ada nama suaminya, Rian, dan kedua mertuanya, Rosmini, serta Suyatno. Selama ini Desi mengetahui bahwa kondisi ekonomi keluarga mertuanya memang sedang sulit. Rian juga beberapa kali terlihat lebih sering mengunjungi rumah orang tuanya dan membicarakan masalah keuangan keluarga besar. Namun tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa tabungan yang dikumpulkannya dengan susah payah bisa menjadi bagian dari pembicaraan mereka. Yang membuat hatinya semakin hancur bukan hanya keberadaan nama-nama itu, melainkan fakta bahwa tidak pernah ada pembicaraan terbuka mengenai penggunaan uang tersebut. Desi merasa seperti orang asing dalam rumah tangganya sendiri. Melihat perubahan wajah Desi yang mendadak pucat, Novita berusaha menjaga situasi tetap tenang. Sebagai pegawai bank, ia tidak bisa mencampuri urusan keluarga nasabah, tetapi ia juga tidak tega membiarkan seseorang kehilangan seluruh hasil jerih payahnya tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Novita menyarankan agar Desi tidak langsung pulang dan menghadapi keluarganya dalam keadaan emosional. Ia khawatir Desi akan menunjukkan bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya, sehingga pihak-pihak yang terlibat justru bergerak lebih cepat. Dalam kepanikan dan tekanan yang luar biasa, Desi duduk membisu sambil memandangi buku tabungannya. Selama bertahun-tahun, ia mengira ancaman terbesar dalam hidup adalah kekurangan uang. Tetapi pagi itu, ia menyadari bahwa kehilangan kepercayaan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Di tengah ramainya aktivitas bank, Desi hanya bisa menahan air mata yang terus menggenang sambil mencoba memahami bagaimana orang-orang yang selama ini dianggap keluarga ternyata berada begitu dekat dengan keputusan yang dapat menghancurkan rasa aman yang ia bangun selama bertahun-tahun. Perasaan itu tidak langsung berubah menjadi kemarahan. Justru yang pertama kali muncul adalah kebingungan yang sangat dalam. Selama perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang saling bertabrakan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin Rian tidak benar-benar mengetahui semua proses yang sedang berjalan. Atau mungkin nama suaminya dicantumkan tanpa memahami akibatnya. Namun semakin ia mencoba mencari alasan yang masuk akal, semakin sulit pula ia menenangkan dirinya. Setibanya di rumah, Desi tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menyelesaikan pesanan pelanggan, dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Semua dilakukan dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di sana. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengorbanan yang pernah mereka lakukan bersama. Lemari tua yang belum pernah diganti, peralatan rumah tangga yang dipakai sampai rusak, dan berbagai kebutuhan yang selalu ditunda demi menjaga tabungan tetap aman. Menjelang sore, Rian pulang dengan wajah yang terlihat lebih santai dibanding beberapa minggu terakhir. Sikap itu justru membuat hati Desi semakin berat. Ia memperhatikan suaminya dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia mencoba mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia cari, yaitu tanda-tanda kebohongan. Rian bercerita tentang pekerjaan, tentang aktivitas hariannya, dan tentang kondisi orang tuanya yang masih membutuhkan bantuan. Tidak ada hal mencurigakan yang terlihat jelas, tetapi Desi mulai menyadari satu perubahan yang selama ini ia abaikan. Rian semakin sering membicarakan masalah keluarganya dibanding masalah rumah tangga mereka sendiri. Banyak keputusan kecil yang dahulu selalu didiskusikan bersama, kini mulai diambil tanpa melibatkan dirinya. Perubahan itu tidak terjadi mendadak,
melainkan perlahan selama berbulan-bulan hingga akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Malam hari, saat Rian sudah tertidur, Desi duduk sendirian di ruang tengah dengan buku tabungan berada di pangkuannya. Ia membuka catatan keuangan yang selama ini disusunnya dengan rapi. Setiap angka di dalamnya menyimpan kenangan tentang kerja keras, kelelahan, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Ada masa ketika ia tetap bekerja meski sedang sakit karena tidak ingin kehilangan pemasukan. Ada masa ketika ia menolak membantu kebutuhan keluarganya sendiri karena khawatir tabungan mereka berkurang. Semua keputusan itu dibuat demi masa depan rumah tangga yang ia yakini sedang dibangun bersama suaminya. Kini keyakinan itu mulai goyah. Beberapa hari berikutnya, Desi memilih mengamati tanpa banyak bicara. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rian yang sering menerima telepon lalu menjauh ketika berbicara. Ia juga melihat frekuensi kunjungan ke rumah Rosmini dan Suyatno semakin sering dibanding sebelumnya. Yang paling membuat hatinya terluka adalah ketika ia tanpa sengaja menemukan beberapa lembar fotokopi dokumen rekening yang disimpan di antara berkas-berkas milik Rian. Dokumen itu bukan sesuatu yang seharusnya berada di tangan orang lain tanpa sepengetahuannya. Tidak ada bukti bahwa uangnya sudah diambil, tetapi keberadaan dokumen tersebut cukup untuk memperkuat ketakutan yang sejak beberapa hari terakhir terus menghantuinya. Desi mulai memahami bahwa masalah ini bukan sekedar soal uang. Yang sedang terancam adalah kepercayaan yang menjadi fondasi rumah tangganya selama bertahun-tahun. Ia merasa hidup bersama seseorang yang ternyata menyimpan rencana besar tanpa melibatkannya sedikit pun. Setiap kali melihat wajah Rian, muncul perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena cinta itu hilang, melainkan karena rasa aman yang selama ini menyertai cinta tersebut perlahan menghilang. Dalam diam, Desi mulai menata langkah-langkah untuk melindungi hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan karena ia ingin melawan keluarganya, melainkan karena ia tidak lagi yakin bahwa orang-orang terdekatnya sedang menjaga kepentingannya dengan ketulusan yang sama seperti yang selama ini ia berikan kepada mereka. Keputusan itu menjadi beban yang terus menempel dalam pikirannya setiap hari. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat dirinya harus bersikap waspada terhadap suami yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya berbagi kesulitan hidup. Namun keadaan melihat banyak hal dengan cara yang berbeda. Beberapa hari setelah menemukan fotokopi dokumen rekening di antara berkas milik Rian, Desi mulai memperhatikan pola yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Rian semakin sering keluar rumah dengan alasan membantu urusan orang tuanya. Setiap kali pulang, wajahnya terlihat lelah dan tegang. Jika dulu Desi akan merasa kasihan melihat kondisi suaminya, kini yang muncul justru pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi canggung, meskipun keduanya masih menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa. Mereka masih makan bersama, masih berbagi pekerjaan rumah, dan masih membicarakan kebutuhan sehari-hari. Namun ada jarak yang tidak terlihat di antara mereka. Jarak itu tercipta bukan karena pertengkaran, melainkan karena rahasia yang belum diungkapkan. Desi beberapa kali hampir menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia selalu mengurungkan niatnya. Ia ingin mengetahui kebenaran secara utuh sebelum mengambil keputusan apapun. Perasaan itu membuatnya hidup dalam tekanan yang melelahkan. Ia harus berpura-pura tenang di depan Rian, sementara di dalam hati, ia terus berjuang menahan rasa kecewa yang semakin besar. Pada suatu siang, ketika Rian sedang tidak berada di rumah, Desi menerima kabar dari seorang kerabat jauh keluarga suaminya.
Percakapan singkat itu membuka fakta yang selama ini tidak pernah diketahui olehnya. Ternyata kondisi ekonomi Rosmini dan Suyatno jauh lebih buruk daripada yang selama ini diceritakan. Mereka memiliki sejumlah kewajiban yang nilainya tidak kecil. Beberapa aset yang dimiliki keluarga besar juga sudah dijual untuk menutupi berbagai kebutuhan dan masalah keuangan yang menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Informasi itu membuat banyak potongan kejadian yang sebelumnya terasa membingungkan, mulai tersusun menjadi gambaran yang lebih jelas. Desi akhirnya memahami mengapa belakangan ini Rian terlihat tertekan dan sering menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Namun pemahaman tersebut tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Justru ada luka baru yang muncul ketika ia menyadari bahwa suaminya memilih memikul semua persoalan itu tanpa melibatkannya. Selama menikah, Desi selalu percaya bahwa masalah keluarga harus dihadapi bersama. Ketika usaha Rian pernah mengalami masa sulit, ia ikut membantu mencari tambahan penghasilan. Ketika kebutuhan rumah tangga meningkat, ia yang lebih dulu mengurangi pengeluaran pribadinya. Ia tidak pernah lari dari tanggung jawab keluarga. Karena itulah, ia merasa sangat terluka ketika mengetahui dirinya justru disingkirkan dari keputusan yang menyangkut masa depan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Desi kembali mendatangi bank dengan alasan memperbarui data rekening. Di sana, Novita kembali menemuinya dan menjelaskan bahwa sampai saat itu, proses yang berkaitan dengan rekening tersebut masih tertahan karena persyaratan yang belum lengkap. Tidak ada dana yang berpindah, tidak ada saldo yang berkurang. Mendengar hal itu, Desi merasa sedikit lega. Tetapi kelegaan tersebut hanya bertahan sesaat. Ia sadar masalah sebenarnya bukan lagi berada di bank. Masalah itu berada di dalam rumahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan satu hal yang selama ini terus dihindarinya. Jika Rian benar-benar berniat menggunakan tabungan itu untuk menyelesaikan persoalan keluarganya, maka berarti suaminya sudah membuat keputusan besar tanpa persetujuannya. Jika Rian hanya terjebak tekanan dari Rosmini dan Suyatno, keadaan tetap tidak jauh berbeda karena ia membiarkan tekanan itu mengalahkan kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Malam itu, ketika melihat Rian duduk kelelahan setelah pulang dari luar, Desi tidak lagi melihat sosok yang sepenuhnya ia kenal. Ia melihat seorang pria yang sedang memikul beban berat, tetapi juga seorang suami yang telah menyimpan sesuatu terlalu lama hingga perlahan merusak hubungan yang mereka bangun bersama. Perasaan sedih yang selama ini bercampur dengan kebingungan mulai berubah menjadi kesadaran bahwa cepat atau lambat, kenyataan yang disembunyikan itu harus dihadapi oleh mereka berdua. Kesadaran itu membuat Desi tidak lagi ingin hidup dalam dugaan dan kecurigaan yang terus menguras pikirannya setiap hari. Selama berminggu-minggu, ia telah mencoba memahami keadaan dari berbagai sisi. Ia berusaha melihat posisi Rian sebagai anak yang merasa bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Ia juga berusaha menahan diri agar tidak mengambil kesimpulan secara emosional. Namun semakin lama ia menunggu, semakin berat tekanan yang ia rasakan. Tidurnya tidak lagi nyenyak, pekerjaannya mulai terganggu karena pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang sama. Yang paling menyakitkan bukan ancaman kehilangan tabungan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa suaminya memilih menyembunyikan sesuatu yang begitu penting. Pada suatu malam, setelah makan malam selesai dan suasana rumah mulai tenang, Desi akhirnya memutuskan untuk membuka pembicaraan yang selama ini ia tahan. Ia tidak datang dengan kemarahan atau tuduhan. Ia datang dengan kelelahan yang sudah menumpuk terlalu lama. Ketika beberapa fakta yang diketahuinya mulai disampaikan, perubahan wajah Rian terlihat jelas.
Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Desi melihat kepanikan yang tidak bisa disembunyikan suaminya. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rian akhirnya mengakui bahwa beberapa bulan terakhir, ia memang berada dalam tekanan besar dari keluarganya. Kondisi keuangan Rosmini dan Suyatno jauh lebih buruk daripada yang diketahui banyak orang. Berbagai kewajiban yang menumpuk membuat mereka terus mencari jalan keluar. Dalam situasi itulah, nama Desi dan tabungannya mulai dibicarakan sebagai salah satu harapan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mendengar pengakuan itu, hati Desi terasa sesak. Ia tidak hanya kecewa kepada mertuanya, tetapi juga kepada pria yang selama ini menjadi orang paling ia percaya. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah fakta bahwa Rian tidak pernah sekalipun mengajak dirinya berdiskusi secara jujur sejak awal. Rian berusaha menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat mengambil uang tersebut secara diam-diam. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya mampu menghapus rasa sakit yang sudah terlanjur tumbuh. Dalam pandangan Desi, masalahnya bukan lagi soal berhasil atau tidaknya uang itu diambil. Masalah sebenarnya adalah kesediaan Rian membiarkan rencana tersebut berjalan sampai sejauh itu tanpa memberitahunya. Selama ini, Desi selalu mendukung keluarga suaminya dalam batas kemampuan mereka. Ketika Rosmini sakit, ia ikut membantu biaya pengobatan. Ketika Suyatno mengalami kesulitan ekonomi, ia juga tidak pernah menolak memberikan bantuan yang masih sanggup mereka keluarkan. Karena itu, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa niat baiknya selama bertahun-tahun justru dibalas dengan tindakan yang membuat dirinya berada di posisi paling tidak tahu dalam persoalan yang menyangkut uang hasil kerja kerasnya sendiri. Pembicaraan malam itu berlangsung lama dan melelahkan secara emosional. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pertengkaran besar, tetapi setiap kalimat yang terucap terasa berat karena dipenuhi kekecewaan yang selama ini dipendam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Desi menyampaikan betapa sendirinya ia merasa dalam beberapa bulan terakhir. Ia merasa tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang setara dalam rumah tangga. Rian mendengarkan semuanya dengan wajah yang semakin tertunduk. Di balik semua kesalahannya, Desi bisa melihat bahwa suaminya juga sedang dihancurkan oleh rasa bersalah. Tekanan dari orang tua, rasa tanggung jawab sebagai anak, dan ketakutan kehilangan kepercayaan istrinya bercampur menjadi beban yang tidak lagi mampu ia sembunyikan. Malam itu tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada. Luka yang terbentuk selama berbulan-bulan tidak mungkin sembuh hanya dalam satu pembicaraan. Namun, untuk pertama kalinya, seluruh kenyataan yang selama ini bersembunyi di balik sikap diam akhirnya terbuka. Tidak ada lagi rahasia yang menggantung di antara mereka. Yang tersisa hanyalah dua orang yang sama-sama terluka dan harus menentukan apakah kepercayaan yang retak itu masih bisa diperbaiki atau justru sudah berubah menjadi kerusakan yang terlalu besar untuk dipulihkan.